Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Yohanita Saputri, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kecemasan. Yang pertama akan kita bahas mengenai hasil survei UNICEF. Nah, ini adalah survei UNICEF pada remaja saat pandemi yang memang kita alami beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini ada 27% mengalami kecemasan, 15% mengalami depresi selama kurang lebih 7 hari terakhir, 46% tidak termotivasi melakukan aktivitas yang biasanya mereka sukai. Nah, ada juga di sini 73% merasa butuh untuk mendapat pertolongan mengenai keadaan psikis mereka. Nah, di sini kan berarti bisa dilihat tingkat kecemasan remaja itu memang bisa dibilang tinggi. Nah, pernahkah kalian merasa bahwa detak jantung tiba-tiba berdetak lebih cepat? Atau pikiran seolah-olah berkejar-kejaran? Nah, jika pernah, mungkinkah Anda pernah berpikir bahwa Anda itu mengalami kecemasan? Nah, kita akan bahas ya. Apa itu cemas? Nah, perasaan cemas adalah sistem respon alamiah saat kita mengalami ancaman. Nah, jadi saat otak kita mempercayai bahwa kita sedang berada dalam bahaya, nah otak ini mengirimkan sinyal kepada tubuh kita yang akan menghasilkan respon untuk menghadapi atau menghindar. Nah, kecemasan merupakan hal yang buruk. Nih ada bisa dilihat dari tingkat yang normal sampai kepada tingkat yang abnormal. Nah, kalau kecemasan normal itu biasanya berbentuk rasa sedikit-sedikit ketakutan. Tapi kalau yang sudah klinis itu biasanya kecemasannya itu cukup tinggi dan biasanya menyebabkan penurunan kemampuan seperti itu. Ini ada komponen-komponen kecemasan. Yang pertama emosi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga kognitif. Gangguan kecemasan. Nah, karakteristiknya biasanya ini ya, kekhawatiran yang parah dan menetap yang bersifat berlebihan jika dibandingkan situasinya. Lalu biasanya itu akan mengakibatkan stres. Jadi akan mengganggu aktivitas kalian sehari-hari. Lalu kecemasan itu bergerak di dalam sebuah spektrum. Jadi dari normal menuju abnormal. Nah, jadi walaupun berada di kedua titik itu, nah tentunya tetap akan memberikan dampak yang negatif bagi kalian. Ini adalah upaya yang dapat dilakukan ketika kalian sudah merasa bahwa kalian ini cemas. Yang pertama, buat rutinitas, dari bangun tidur, juga kebersihan, makan makanan sehat, berolahraga, dan lain sebagainya. Lalu hindari konsumsi alkohol dan obat-obatan. Nah, selanjutnya kalian dapatkan dan kelola informasi. Setelahnya kalian bisa jalin kontak sosial. Nah, ini supaya kalian itu bisa lebih rileks. Lalu kelola aktivitas penggunaan gadget dan sosial media. Nah, ini upaya-upaya yang dapat kalian lakukan jika kalian sudah mulai merasa diri kalian ini mengalami kecemasan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.